Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu mendapatkan keselamatan dan kesehatan mulai di dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita memulai, kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Pertama kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada yang mengarang dan mensyarai kitab ini, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tujukan kepada anak cucu kita dan kita semuanya. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti dijadikan waladin sholihin yad'ulah, putra-putri yang bermanfaat masalah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai bahasan kita, yaitu wal maqalatus sadisata asyarata, dan makalah yang ke-16. Kila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Dikatakan sesungguhnya syahwat atau hawa nafsu itu menjadikan raja menjadi budak. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu menjadi budaknya. Wa sabru yusiru, yusayir boleh, yusirul abida mulukan, dan sabar itu menjadikan budak menjadi raja. Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Karena sesungguhnya budak itu dengan kesabarannya, maka dia akan memperoleh apa yang dikehendaki. Makalah ini menerangkan bahwa nafsu, syahwat atau hawa nafsu itu menjadikan orang bisa menjadi budak atau budak menjadi raja. Maaf, dengan nafsu ini menjadikan raja menjadi budak, dan budak bisa menjadi raja. Syahwat ini adalah nafsu, atau dengan kata lain hawa. Maka ada istilah hawa nafsu dan hawal qalbi. Jadi kesenangan itu ada dua, ada hawa nafsu dan hawal qalbi. Hawa nafsu itu seperti makan, minum, tidur, kemudian rumah, kendaraan. Ini masuk hawa nafsu semuanya. Dan hawa nafsu ini bisa juga baik dan bisa juga tidak baik, positif atau negatif. Contoh yang negatif adalah, hawa nafsu yang negatif adalah seperti minum khamr, mencuri, merampok dan sebagainya. Ini adalah hawa nafsu yang tidak baik. Maka untuk menghindari hawa nafsu yang tidak baik ini, ada cara atau ada cara, ada jalan. Di antaranya adalah dengan menjauhi apa yang terjadi pada masa itu. Saya pernah mendengarkan ceramah dari kiai saya, sifatnya guruan, tapi ini ada relevansinya, ada kaitannya dengan hadis ini.
Ada seorang santri tanya kepada kiainya, minta, "Yai, saya minta ijazah amalan supaya saya tidak terpincut oleh orang perempuan. Saya ini kalau berjalan bertemu dengan orang perempuan sepertinya tidak betah, tidak kuat saya. Apa amalan yang bisa menghindarkan dari godaan tadi?" Kata kiainya, "Gampang le, mudah saja. Nanti kalau kamu berjumpa orang perempuan di tengah jalan, langsung kamu lari." Jadi ini ada benarnya. Jadi menghindari. Saya sendiri sering di pasar itu melihat orang yang bermain istilahnya. Ya, banyak orang di situ. Ini kalau kita ikut duduk di situ, jangan-jangan bisa ikut di situ. Nah, sebaiknya ya kita menjauh, tidak ikut duduk di situ. Itulah pengertiannya. Yang kedua, dengan cara zuhud. Zuhud inilah yang bisa menangkis dari hawa nafsu yang negatif tadi. Kemudian seterusnya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bergaul dengan para orang yang soleh-soleh. Itulah diantara caranya. Kemudian hawal qalbi, kesenangannya hati itu apa diantaranya? Senang kedudukan, senang pangkat, senang pujian, dan seterusnya. Termasuk sifat-sifat yang tidak baik adalah seperti sombong, ujub, riya, dan sebagainya. Ini masuk nafsu hawal qalbi yang tidak baik. Maka untuk memerangi ini semuanya adalah yaitu dengan cara kita menerangkan akibat daripada hal yang tidak baik tadi. Ya, yaitu dengan cara kita takut-takuti orang itu akan akibat daripada perbuatan tadi. Seumpamanya ada orang yang suka minum khamr, maka caranya adalah kita terangkan akibat daripada minum khamr tadi hidup di dunia ini. Saya pernah memberikan suatu pengajian di Jamaah Manaqib. Saya menerangkan khusus khamr ini, akibatnya di dunia dan akibatnya di akhirat nanti. Kemudian ada tetangga di sebelah sana, orang yang ketempatan makan tadi. Ada tetangga di sebelah sana, mendengarkan kira-kira apa yang saya sampaikan ini. Paginya datang ke rumah saya, mengatakan bahwa saya ingin ikut manaqib. Dia mendengar keterangan saya akibat dari orang yang minum manaqib, belum siksanya. Siksanya di akhirat nanti orang yang suka minum khamr itu adalah lidahnya itu adalah menjulur ke bawah. Dan kepalanya ini nanti masuk ke dalam duburnya. Ini adalah Allah Maha Kuasa. Ini akibat daripada orang yang minum khamr tadi. Kita terangkan akibat di dunia dan akibat di akhirat, akhirnya bisalah menimbul kesadaran orang yang pernah mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Itu antara adalah memerangi nafsul qalbi. Nah, inilah yang paling sulit memerangi nafsul qalbi itu. Ya, termasuk suka kedudukan, pangkat sebagainya, sehingga menimbulkan permusuhan antara satu dengan yang lain, antara golongan satu dengan yang lain. Kiranya cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.